Fakultas Pertanian Universitas Tadulako mengemban misi berdaya saing global untuk pengembangan iptek dan inovasi mendukung pertanian berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi dari Fakultas Pertanian, maka upaya yang dilakukan adalah menerapkan pendidikan berkarakter, bermutu, inovatif, dan kreatif. Mengembangkan penelitian untuk menghasilkan iptek yang inovatif, melakukan diseminasi iptek yang inovatif, dan menyelenggarakan tata kelola dan kerjasama fakultas yang berbasis digital. Fakultas Pertanian memiliki 3 prodi, yaitu S1 Agroteknologi, S1 Agribisnis, dan Magister Agribisnis. Ini merupakan aktualisasi latsar saya dengan judul Temandul Manis. Merupakan gagasan isu dari tersedianya media pembelajaran modul manajemen agribisnis. Berikut ini merupakan kegiatan aktualisasi saya yang saya laksanakan selama kurang lebih 30 hari. Pengembangan penyusunan RPS model lama ke kurikulum baru yang berbasis OBE, Outcome Based Education. Tahapan pertama adalah peninjauan literatur RPS yang berbasis OBE. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali dan memahami berbagai teori yang relevan dengan RPS OBE. Tahapan kedua adalah melakukan diskusi bersama salah satu tim penyusun. Membahas mengenai cara penyusunan RPS OBE dengan melihat metode pengajaran yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan dan juga kriteria dan metode evaluasi yang sesuai untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa. Sehingga diperolehlah draft RPS yang mencakup tujuan pembelajaran yang lebih jelas, strategis, dan juga inovatif. Tahapan ketiga adalah menyusun draft RPS OBE dengan menggunakan metode pembelajaran yang kooperatif ataupun case method, kooperatif dan juga kolaboratif, project based learning, dan kooperatif dan small group discussion. Lalu akan melakukan evaluasi kembali bersama tim teaching. Setelah disetujui, maka akan dilaksanakanlah finalisasi RPS OBE. Bertujuan untuk menetapkan kompetensi yang ingin dicapai oleh mahasiswa, memastikan bahwa semua materi, metode pengajaran, dan penilaian mendukung pencapaian hasil pembelajaran, sehingga RPS ini menjamin kesesuaian dengan standar kurikulum yang ada. Penyusunan modul yang berbentuk dalam majalah modul manajemen agribisnis. Tujuannya adalah untuk menyusun indikator dan metode penilaian yang jelas berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Tahapan kedua, menyusun pengembangan materi pembelajaran melalui desain perencanaan media pembelajaran. Dengan mencakup penyusunan struktur modal, bagian teori, praktik, evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, dengan berisikan materi ajar, panduan praktikum, kuesioner praktikum, alat bantu pembelajaran yang mendukung tujuan dan juga kompetensi yang telah ditetapkan. Tahapan 3, mengundang tim teaching untuk melaksanakan proses evaluasi dan juga validasi data. Diperolehlah beberapa masukan, yaitu sebaiknya modul bukan hanya terlihat dari alur desainnya saja, melainkan bagaimana rangkuman selama 16 kali pembelajaran bisa disatukan dalam satu modul dan juga disesuaikan dengan bahan ajar yang ada. Tahapan 4 adalah finalisasi akhir yang mengubah desain modul menjadi desain infografis yang tertuang dalam bentuk majalah modul dengan menggunakan perangkat lunak desain grafis Canva. Tahapan 5 adalah koordinasi dan juga penyerahan hasil finalisasi modul. Diserahkan kepada ketua program studi, ketua jurusan, dan juga mentor. Kegiatan selanjutnya adalah implementasi media pembelajaran online yaitu YouTube. Dengan tahapan pertama adalah membuat akun YouTube. Kemudian tahapan berikutnya adalah merencanakan pembuatan konten dan melaksanakan pembuatan konten dengan memaparkan isi materi modul pembelajaran mata kuliah manajemen agribisnis. Tahapan 3 adalah melibatkan mahasiswa dalam perencanaan dan juga pembuatan konten dengan tujuan pencapaian kemampuan mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah manajemen agribisnis. Tahapan keempat adalah publikasi hasil konten. Konten disatukan di dalam satu akun Google Drive, kemudian dipublikasikan ke dalam akun YouTube dosen pertanian.
Kegiatan 4. Evaluasi hasil implementasi media pembelajaran. Tahapan 1. Identifikasi website yang dapat digunakan dalam kuis online dengan berbasis website free agar memudahkan mahasiswa dan juga dosen. Tahapan 2. Merencanakan pembuatan konten dan penyusunan soal yang berdasarkan hasil dulmanis dan hasil praktek mahasiswa dalam video yang telah mereka tayangkan. Penyusunan soal didasarkan pada website free yaitu website kuis online Firebox Quiz dengan bobot masing-masing poin 10. Tahapan 3 yaitu pelaksanaan kuis, sehingga diperolehlah hasil evaluasi kuis manajemen agribisnis pada B05 sangat memuaskan dengan nilai pada angka 70 dan 80. Saya Bapak Dr. Sulaiman SP, MP, selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum, Fakultas Pertanian, Universitas Tadulako, dan juga mentor dari peserta latsar atas nama Adinda Elvara Rizky Adam, SAGR, MP, mengapresiasi kinerja Adinda selama melaksanakan proses latsar, terutama ketika proses aktualisasi penyediaan media pembelajaran pada masa kuliah manajemen agribisnis yang dibuat oleh saudara Adinda memiliki manfaat penting bagi mahasiswa dan juga Universitas Tadulako, membantu mahasiswa memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan tren kurikulum yang ada, baik melihat dari modul yang berbasis digital. Dari Ibu Adinda, dengan adanya modul, saya semakin percaya diri dalam mengikuti proses perkuliahan. Sekarang, semua mahasiswa di kelas B05 memiliki akses yang setara terhadap materi, sehingga kami sebagai mahasiswa dapat berkembang bersama-sama dalam mengikuti proses pembelajaran perkuliahan. Saya salah satu mahasiswa dari Ibu Adinda yang mendapatkan dampak positif dari pembelajaran ini, yaitu video pembelajaran yang disiapkan oleh teman-teman B05 dapat menambah dinamika pembelajaran. Selain itu juga dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan juga membuat kita sebagai mahasiswa bisa saling berbagi pengetahuan. Mahasiswa di kelas Ibu Adinda merasa materi yang kami terima di kelas B05 kini menjadi lebih terjangkau berkat modul dan video pembelajaran. Bisa dan juga sangat membantu dalam mengevaluasi pemahaman kami, membuat proses belajar menjadi lebih interaktif.